Halo para sedulur, kembali lagi bersama Kang No. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, serta dilapangkan jalan rezekinya. Amin. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film James Bond versi Daniel Craig. Dan kita akan mulai dari seri yang pertama, berjudul James Bond Casino Royale, di mana dalam film James Bond versi Daniel Craig ini memiliki 4 sequel lanjutan. Yang pertama adalah James Bond Casino Royale yang akan Kang No ceritakan kali ini. Kemudian dilanjutkan dengan James Bond Quantum of Solace yang rilis pada tahun 2008. Kemudian sequel lanjutannya adalah James Bond Skyfall yang rilis pada tahun 2012. Kemudian lanjutannya adalah James Bond Spectre 2015. Dan yang terakhir adalah No Time to Die tahun 2021. Dan buat kalian yang mau langsung lihat sequel terakhirnya, di mana Bond akhirnya tewas setelah last battle dengan Lucifer Safin, kalian bisa cek di playlist channel ini, karena Kang No sudah buatkan alur cerita filmnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja putar intronya. Film dibuka dengan nuansa klasik dramatis yang menceritakan awal mula James Bond masuk sebagai anggota agen rahasia MI6. Meski seorang diri, ia berhasil menangkap basah seorang petinggi MI6 yang telah menjual rahasia negara Inggris kepada pihak lain. Setelah mengobrol singkat, Bond langsung menembak dan membunuh targetnya. Dan film James Bond Casino Royale baru saja dimulai. Scene berpindah ke negara Uganda, tepatnya di tengah hutan persembunyian para pemberontak. Seorang pimpinan pemberontak bernama Isaac sedang mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari suatu organisasi kriminal rahasia bernama Mr. White. Mr. White kemudian mengenalkan seorang rekannya bernama Lucifer. Ia adalah seorang banker yang akan ditugaskan untuk menyimpan uang milik para penjahat di organisasi mereka. Di sana, Isaac menitipkan semua uang miliknya kepada Cipher untuk disimpan. Setelah mendapatkan uang itu, tanpa sepengetahuan Isaac, Cipher menelpon rekan bisnisnya untuk kemudian ia menghabiskan uang itu untuk membeli saham. Kemudian scene beralih ke Madagaskar. Sekarang, James Bond sudah menjadi agen rahasia MI6. Di sana, ia sedang memata-matai seorang lelaki bernama Molaka, yang merupakan seorang ahli perakit bom. Di tengah keramaian sabung ular, Molaka mendapatkan SMS yang berisikan kode rahasia bertuliskan elipsis. Seperti mendapatkan kode darurat, Molaka langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Ia melihat seseorang sepertinya sedang mengincar dirinya, kemudian Molaka segera berlari untuk menghindar. Dan Bond yang tak ingin targetnya lepas, ia kemudian segera mengejar Molaka. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, Molaka akhirnya berhasil melarikan diri sampai masuk ke dalam kedutaan negara lain. Namun, Bond tetap berani menerobos masuk untuk kemudian menghajar pimpinan kedutaan negara itu. Dan Molaka akhirnya berhasil ditangkap. Namun, para pasukan bersenjata seketika mengepung Bond. Bond akhirnya terdesak dan dengan terpaksa ia membunuh Molaka untuk kemudian ia melarikan diri. Meskipun targetnya tak berhasil ia tangkap hidup-hidup, namun Bond berhasil membawa tas milik Molaka. Dan ternyata di dalam tas tersebut terdapat sebuah bom rakitan dan ponsel milik Molaka yang bertuliskan pesan elipsis.
Bond kemudian ke Inggris untuk melacak dari mana pesan elipsis berasal. Dan akhirnya, ia berhasil menemukan bahwa pesan elipsis dikirim dari negara Bahamas, tepatnya di Ocean Club. Dan tak lama kemudian, seorang pimpinan MI6 bernama M datang ke tempat Bond berada. Ternyata sedari tadi Bond sedang menyusup masuk ke dalam rumah M untuk mengakses laptop miliknya tanpa izin. M seketika kesal melihat Bond yang dengan tanpa permisi masuk ke dalam rumahnya. M juga marah karena aksinya di Madagaskar yang dipandang terlalu brutal, bahkan aksi barbarnya kini menjadi viral di surat kabar. Dan itu sangat merusak citra baik lembaga MI6. Namun Bond tetap mengelak dan merasa dirinya tidak bersalah, dan dengan santainya ia pergi meninggalkan M. Singkat cerita, Bond langsung pergi menuju Ocean Club di Bahamas untuk melanjutkan penyelidikannya mengenai kata elipsis. Setibanya di sana, Bond diam-diam langsung memeriksa CCTV hotel dan menemukan seorang laki-laki misterius yang tiba di hotel itu pada waktu yang sama saat SMS diterima oleh Molaka. Mengetahui akan hal itu, Bond kemudian bertanya kepada resepsionis hotel dan mendapatkan informasi bahwa laki-laki itu bernama Alex, yang ternyata ia memiliki hubungan erat dengan Cypher. Nah, dari informasi itulah Bond kemudian menemukan fakta bahwa Cypher merupakan salah seorang paling dicari oleh MI6 karena ia merupakan seorang banker ilegal yang menyimpan uang para penjahat, pemberontak hingga teroris. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Bond kemudian mencoba mendekati Alex yang sedang bermain poker. Tidak lama kemudian, datang seorang wanita cantik bernama Sola yang merupakan istri dari Alex. Tak lama setelah itu, Alex kemudian pergi meninggalkan permainan poker untuk menemui Cypher di sebuah kapal. Dan di sini barulah kita mengetahui bahwa kata elipsis adalah sebuah kode perintah rahasia dari Cypher. Cypher kemudian meminta kepada Alex untuk mencari orang pengganti Molaka guna menjalankan misinya. Di depan hotel, Bond memanfaatkan kesibukan Alex untuk merayu istrinya. Dan dengan modal ketampanan dan kata-kata manisnya, Bond berhasil mengajak Sola pergi ke kamarnya untuk kemudian bercocok tanam. Namun tiba-tiba Sola mendapatkan telepon dari Alex yang mengabarkan bahwa ia akan pergi ke Miami malam itu juga. Mendengar informasi itu, Bond segera bergegas meninggalkan Sola yang sebenarnya sudah mulai panas. Setibanya di Miami, Alex masuk ke sebuah bar dan menitipkan sebuah tas yang dibawanya. Mengetahui seseorang sedang mengawasinya, Alex dengan sengaja meletakkan nomor penitipan tasnya di atas chip poker. Dan pada saat Bond hendak mengambil nomor penitipan itu, Alex tiba-tiba sudah berada di belakang Bond. Dan di tengah keramaian itu, Bond berhasil menusuk dan membunuh Alex. Namun saat Bond menuju ke meja poker, nomor penitipan tas Alex pun sudah hilang. Beruntung Bond langsung mengetahui orang suruhan Alex yang membawa tasnya, bernama Carlos. Bond kemudian mengikuti Carlos menuju bandara. Mengetahui Carlos sedang diikuti, ia pun berganti pakaian menyamar sebagai petugas bandara yang bajunya sudah ia siapkan di dalam tas. Carlos kemudian masuk ke dalam ruang khusus dan Bond pun mengetahui dan langsung mengejarnya. Namun sialnya, pintu yang dimasuki oleh Carlos ternyata dikunci dengan kode dan membuat Bond tidak bisa masuk. Namun Bond yang cerdas seketika menggunakan kata elipsis sebagai kode untuk membuka pintu. Dan benar saja, pintu pun berhasil dibuka dan dengan cepat Bond langsung mencari Carlos. Ternyata Carlos menyalakan air pemadam kebakaran untuk membuat keributan di sana. Ia kemudian mengambil sebuah senjata dan keluar menuju mobil tangki bahan bakar pesawat. Carlos pun langsung membunuh pak sopir dan memasang sebuah bom kecil di mobil itu. Dan ternyata kita tahu tujuan Carlos sebenarnya adalah untuk meledakkan pesawat baru milik perusahaan Skyfleet. Mengetahui akan hal itu, Bond segera berlari mengejar Carlos yang membawa truk itu menuju pesawat Skyfleet. Setelah bersusah payah, akhirnya Bond berhasil naik ke dalam truk dan battle pun terjadi.
disengaja, Bond menemukan bom yang terpasang di bawah truk itu. Carlos kemudian berhasil melompat keluar dari truk, sedangkan Bond sekuat tenaga mencoba untuk menghentikan laju truk yang akan menabrak pesawat Skyfleet. Beruntung, Bond berhasil menghentikan truk itu tepat di depan pesawat. Bond kemudian ditangkap oleh kawanan polisi, dan Carlos pun tersenyum penuh kemenangan dan langsung menekan tombol peledaknya. Namun ternyata, bom kecil itu sudah dipindahkan oleh bom ke tubuh Carlos, dan seketika Carlos pun tewas oleh ledakan bomnya sendiri. Mamam. Esok harinya, Bond mendapati Sola yang sudah tewas di rumahnya. Dan dari hasil penyelidikan yang Bond lakukan, mengetahui fakta bahwa dalang dari semua ini adalah Lucifer. Tujuannya adalah untuk membuat harga saham milik perusahaan Skyfleet menjadi turun, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari turunnya harga saham itu. Namun karena rencananya gagal total, ia pun mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga Lucifer kehilangan semua uang kliennya yang sudah ia gunakan. Dan untuk mendapatkan uangnya kembali, ia kemudian mengikuti sebuah permainan poker di Casino Royale dengan taruhan 15 miliar per orang. Hal ini terpaksa ia lakukan untuk mengganti uang kliennya yang sudah raib. M kemudian menugaskan Bond untuk ikut dalam permainan itu dengan tujuan mengalahkan Cypher sehingga MI6 bisa dengan mudah menangkapnya. Bond kemudian berangkat menuju Casino Royale menggunakan kereta. Ia didampingi oleh seorang wanita cantik bernama Vesper Lynn yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan Inggris. Ia akan mendampingi Bond untuk mengeluarkan uang senilai 15 miliar dolar sebagai modal permainan Bond. Namun di pertemuan mereka ini, Bond dan Vesper justru tidak bisa akrab dan saling menyindir satu sama lain. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Montenegro, tempat di mana permainan poker ini akan diadakan. Di sana, mereka kemudian menyamar sebagai sepasang suami istri. Setelah selesai check-in di hotel, Bond dan Vesper kemudian pergi menemui seorang pria bernama Mattis yang merupakan agen MI6. Di sana, Mattis akan membantu Bond dan Vesper dalam melancarkan misinya. Singkat cerita, semua peserta pemain poker dikumpulkan di sebuah ruangan, di mana masing-masing dari peserta wajib memasukkan sebuah kata sandi kepada pihak bank pemegang uang taruhan, yang nantinya kata sandi itu akan digunakan sebagai kode akses untuk mentransfer uang kepada sang pemenang. Dan setelah itu, permainan poker pun dimulai. Di meja permainan, Bond selalu memperhatikan gestur Lucifer. Ia pun sengaja mengalah di awal permainan agar dapat memprediksi kartu yang dimiliki oleh Lucifer. Selesai dari babak pertama permainan, Bond secara diam-diam memasukkan alat pelacak ke dalam barang milik Cypher untuk mencari lokasi kamarnya. Di kamar Cypher, ia didatangi oleh Isaac yang marah karena tahu uang yang dititipkan kepada Cypher telah raib. Isaac kemudian meminta uangnya segera dikembalikan entah bagaimana caranya. Cypher pun berjanji uangnya akan dikembalikan besok pagi. Mendengar kegaduhan di kamar Cypher, Bond kemudian berpura-pura sebagai sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Namun sialnya, pengawal Isaac melihat adanya alat komunikasi di telinga Bond dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Vesper yang baru pertama kali melihat orang terbunuh di depan matanya seketika merasa ketakutan. Namun Bond berusaha memeluk untuk menenangkannya. Barulah mulai dari sini mereka bisa akrab satu sama lain. Selanjutnya permainan poker babak kedua pun kembali dimulai. Kali ini Bond berusaha serius agar bisa mengalahkan Cypher. Dengan mengamati gestur yang sama seperti di awal permainan tadi, Bond dengan percaya diri mempertaruhkan semua uang yang ia miliki. Dan pada saat kartu dibuka, ternyata Cypher memiliki kartu yang nilainya lebih tinggi dari Bond. Dan ternyata Cypher sengaja membuat gestur yang sama untuk mengecoh Bond. Bond yang kesal karena kalah taruhan, ia kemudian mengambil sebuah pisau untuk memutuskan membunuh Cypher. Namun aksinya dihentikan oleh seorang peserta bernama Felix.
yang ternyata ia berasal dari CIA. Karena memiliki persamaan misi untuk menangkap Seifer, Felix menawarkan bantuan untuk memberikan Bond modal tambahan agar bisa kembali ke papan permainan untuk kemudian mengalahkan Seifer. Dan sebagai imbalannya, jika Bond memenangkan permainan itu, maka Felix lah yang akan menangkap Seifer. Bond pun langsung menyetujui tawaran itu dan ikut kembali ke papan permainan. Namun sialnya, Bond kemudian meminum lemon tea yang sudah diberi racun oleh pacar Seifer. Dan seketika Bond merasa pusing dan langsung pergi menuju mobilnya. Dengan arahan dari tim MI6 melalui video call, Bond yang sudah tak berdaya diminta agar mencoba mengobati dirinya sendiri. Dimulai dari menempelkan alat kejut jantung hingga menyuntikkan obat ke leher sendiri. Karena jantung Bond yang mulai melemah, tim MI6 meminta agar Bond segera menekan alat kejut jantung itu. Namun sialnya, kabel penghubungnya lepas dan Bond akhirnya pingsan. Bond, push the damn button. Do it now! Beruntung Vesper kemudian datang dan langsung menghidupkan alat kejut jantung itu. Bond pun kembali siuman dan langsung bergegas menuju papan permainan. Okay? I will do. I'm sorry. That last hand. Di babak permainan terakhir, suasana kasino semakin tegang. Para pemain sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. Dan hingga akhirnya, tersisa 4 pemain terakhir yang akan bertaruh dengan semua uang yang mereka miliki. All in. 40,500,000 all in. Satu persatu pemain pun mulai membuka kartunya. Dan di permainan terakhir ini kartu milik Seifer berhasil mengungguli 2 peserta yang lain. Ia pun merasa senang karena sebentar lagi akan mendapatkan uang kemenangan. Namun saat Bond membuka kartunya, seketika mimik wajah Seifer berubah menjadi kecewa. Ya, ternyata kartu milik Bond berhasil mengungguli nilai kartunya. Dan itu artinya Bond lah yang menjadi pemenang dari permainan itu. Sesuai janjinya kepada Felix, Bond kemudian menyerahkan kepada Felix untuk segera menangkap Seifer. Sedangkan Bond dengan santainya merayakan kemenangan bersama Vesper. Saat sedang bersantai, Vesper kemudian mendapatkan pesan dari Mattis untuk segera menemuinya. Vesper pun pergi meninggalkan Bond sendirian. Bond yang seketika merasa ada yang tidak beres bergegas menyusul Vesper. Namun Bond terlambat dan Vesper pun telah berhasil diculik oleh sekelompok orang misterius tak dikenal. Bond kemudian masuk ke dalam mobilnya, kemudian tancap gas untuk mengejarnya. Sialnya, Bond dikagetkan dengan keberadaan Vesper yang tergeletak di tengah jalan dan membuat Bond banting setir untuk menghindar. Saat Bond sudah tak berdaya, Seifer datang menangkap Bond dan Seifer pun mengatakan kalau Mattis lah yang telah membantunya. I'm afraid your friend Mathis is my friend Mathis. Bond dan Vesper kemudian dibawa ke sebuah tempat sepi untuk diajak bernegosiasi. Setibanya di sana, Bond langsung ditelanjangi dan diikat di sebuah kursi untuk kemudian disiksa oleh Seifer. Ia meminta kode akses pemenang agar bisa mengambil semua uang dari permainan poker tadi. Di saat situasi yang sangat mencekam itu, Mr. White datang dan langsung membunuh Seifer dengan menembak tepat di kepalanya. Tell them I'll get the money. Trust. Namun entah apa yang Mr. White rencanakan, ia pergi meninggalkan Bond dan Vesper tetap hidup hingga akhirnya mereka berdua berhasil diselamatkan. Singkat cerita, Bond kemudian melapor bahwa Mattis telah berkhianat dan Mattis pun kemudian ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Tak lama kemudian, saat Bond dan Vesper sedang asik bermesraan, datanglah seorang pegawai bank yang memegang uang taruhan menemui mereka. Maksud kedatangannya adalah untuk mentransfer uang kemenangan sebesar $100 miliar. Dan saat diminta memasukkan kode keamanannya, ternyata kode keamanan itu adalah nama Vesper.
Setelah semuanya selesai, mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk libur bersama dan berlayar dengan kapal mereka. Dalam perjalanannya, mereka kemudian menginap di sebuah hotel bintang 5 di Venesia, Italia. Setelah bersungguh mesra, Vesper kemudian pergi keluar seorang diri untuk mengambil uang di ATM. Dan saat Bond sendiri, ia mendapatkan kabar dari M bahwa Kementerian Keuangan Inggris belum menerima uang yang ia menangkan. Sontak Bond pun kaget karena Bond mengira uang itu sudah ia berikan kepada Vesper dan sudah diteruskan kepada Kementerian Keuangan Inggris. Bond kemudian menelpon pihak bank sebelumnya dan ia mendapatkan informasi bahwa uangnya sedang ditarik di Venesia. Mendengar akan hal itu, Bond langsung curiga kepada Vesper dan ia pun pergi keluar menyusulnya. Ya, ternyata Vesper telah menarik uangnya untuk kemudian memberikan kepada orang-orang misterius dan entah apa tujuannya. Hingga tak lama kemudian, keberadaan Bond mengikuti pun diketahui, sehingga baku tembak pun terjadi. Bond kemudian masuk ke dalam rumah kosong untuk terus mengejar Vesper. Merasa terdesak dan kalah jumlah, Bond akhirnya menembak pelampung yang menjadi pondasi rumah itu dan seketika rumah itu perlahan mulai tenggelam. Bond kemudian memanfaatkan kekacauan itu untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya. Bond akhirnya berhasil menemukan Vesper yang terjebak di dalam lift. Namun, Vesper yang menyesal telah berkhianat, ia tak mau diselamatkan dan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara ikut tenggelam bersama rumah itu. Bond yang tak mau kehilangan kekasihnya, ia pun berusaha keras untuk dapat menyelamatkan Vesper. Setelah berhasil membuka lift itu, Bond kemudian dengan cepat membawa Vesper naik ke permukaan. Namun naas, Vesper tak lagi dapat diselamatkan dan uang $100 juta pun dibawa kabur oleh Mr. White. Singkat cerita, pasca kejadian itu Bond akhirnya mengetahui sebuah fakta bahwa Vesper memiliki seorang kekasih yang saat ini ditahan oleh suatu organisasi rahasia di bawah pimpinan Mr. White. Vesper terpaksa memberikan uang itu sebagai tebusan agar kekasihnya bisa dibebaskan. Dan Bond pun merasa kesal karena ternyata Vesper hanya mempermainkan hatinya. Kemudian saat Bond melihat ponsel milik Vesper, terdapat sebuah SMS yang bertuliskan Mr. White dan nomor telepon. Menggunakan nomor itu, dengan mudah Bond pun melacak keberadaan Mr. White. Dan setelah berhasil menemukan Mr. White, Bond kemudian menembak kakinya. Dan dengan santainya, Bond kemudian memperkenalkan diri kepada Mr. White bahwa dirinya bernama James Bond. Dan film pun berakhir. The name's Bond. James Bond. Ya, jadi sampai di akhir film ini, akhirnya kita tahu alasan kenapa Mr. White membiarkan Bond dan Vesper tetap hidup saat disandra oleh Cipher. Mr. White menunggu uang kemenangan Bond diterima untuk kemudian akan diambil oleh Vesper dan menyerahkan kepadanya sebagai tebusan kekasihnya yang sedang ia sandra. Namun, hingga penghujung film ini, Kang No masih bertanya-tanya, kenapa Felix dari CIA yang bertanggung jawab menangkap Cipher setelah permainan poker berakhir, malah didapati Cipher yang bebas dan justru menculik Bond dan Vesper. Nah, buat kalian yang mungkin tahu kenapa Felix tak berhasil menangkap Cipher, bisa coret-coret di kolom komentar. Dan untuk next seriesnya, linknya sudah Kang No taruh di kolom deskripsi. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film seru selanjutnya. Saya, Kang No beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Bye-bye.